Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Baik teman-teman yang dimanapun berada. Di sini saya sudah ditemani narasumber kita yang luar biasa. Nah, sebelum lebih jauh lagi, di sini saya memperkenalkan diri saya dulu. Baik, nama saya Angga Supriyata dari kelas A16 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan memperkenalkan narasumber saya yaitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Dikarna. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 6. Baik, terima kasih kepada Bang Dika yang sudah memperkenalkan dirinya, yaitu narasumber kita yang luar biasa nih. Baik teman-teman, di sini saya memenuhi tugas UAS Sosiologi Politik. Nah, di sini kita ketahui bahwa politik di sini sangat identik di dalam negara berdemokrasi. Nah, di sini saya mengangkat subjudul dengan berjudul komunikasi politik. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan kepada narasumber saya. Di sini langsung saja ya. Yang pertama, apa yang Bang Dika ketahui bahwa apa itu komunikasi politik? Oke. Yang pertama itu kita jabarkan dulu ya. Apa itu politik? Politik itu setahu saya adalah cara-cara atau upaya-upaya para penguasa untuk mencapai kekuasaan tersebut. Nah, dalam mencapai kekuasaan tersebut perlu yang namanya komunikasi, dan itulah yang dinamakan komunikasi politik. Dan komunikasi itu bisa berupa untuk penyampaian visi misi atau penyampaian dan lain-lain program kerja atau apa segala, dan itu biasa kita sebut kampanye. Dan dalam di negara demokrasi ini, hal kampanye itu adalah tujuannya untuk mencari suara sebanyak mungkin agar para penguasa itu bisa mencapai kekuasaan dan bisa menang, misalnya pada saat pemilu. Oke, baik. Jadi kesimpulannya bahwa komunikasi politik itu yaitu lebih mendekatkan kepada kampanye supaya masyarakat lebih tahu apa visi dan misi dan program kerja dari pemimpin yang mengkampanyekan dirinya kepada masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana pandangan Bang Dika bahwa kita ketahui bahwa komunikasi politik saat ini terutama yaitu pemilihan presiden 2024 ya. Kita ketahui bahwa komunikasi politik menurut pandangan Bang Dika untuk saat ini bagaimana? Oke. Ya itulah ya. Kan masih gini ya. Kita bahas yang dekat-dekat saja itu loh, di pemerintahan daerah. Contohnya pada saat pemilu DPRD kan, biasanya itu kan ada juga para calon-calon legislatif mengkampanyekan bahkan sampai ke daerah-daerah, sampai ke pelosok-pelosok pada saat ingin pemilu. Dan lucunya itu biasanya mereka itu luar biasa baiknya. Bahkan kalau ada yang sakit pasti mereka urus. Bahkan diadakan sunatan massal di daerah-daerah tersebut. Bahkan ada juga yang bagi-bagi makanan pas segala. Dan itu tujuannya untuk jelas memperoleh suara. Nah, pada saat selesai pemilu itu dan sudah ditentukan siapa yang menang, biasanya itu para pejabat itu lupa dengan janji-janji dia. Misalnya jika saya terpilih, misalnya saya akan membangun jalan sebaik mungkin di sini, saya akan membuka usaha-usaha, saya akan membuka lapangan kerja untuk daerah sini agar masyarakat tersebut bisa memiliki kerja dan perekonomiannya bisa meningkat. Janjinya, tapi pada saat pemilu berlangsung dan sudah ditentukan siapa yang pemenangnya, bahkan mereka lupa dengan janji mereka. Ibaratkan kata peribahasa itu, kacang lupa pada kulitnya, itulah. Oke, baik, sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi kesimpulannya bahwa kita ketahui bahwa komunikasi politik yang terjadi pada saat ingin mengempanyekan visi misi mereka
mereka cuma datang di saat mereka butuh dan lupa dengan janji yang mereka lontarkan pada saat mereka ingin menjadi pemimpin di daerah tersebut. Nah, lanjut pertanyaan yang ketiga, apakah Bang Dika pernah menjadi ketua dalam suatu organisasi atau lainnya, dan bagaimana Bang Dika mensosialisasikan kampanye atau komunikasi politik dalam ingin menjadi ketua tersebut? Oke. Ya, saya pernah menjabat menjadi ketua himpunan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar periode 2021 dan 2022. Nah, pada saat saya ingin mencapai menjadi ketua tersebut, komunikasi politik yang saya lakukan, saya mengkampanyekan terlebih dahulu visi misi saya ke orang-orang terdekat saya, misalnya teman akrab, teman tongkrongan saya, dan teman satu kelas saya yang sesama mahasiswa PGSD tentunya. Dan setelah itu saya mulai mengkampanyekan, minta tolong mereka untuk mempromosikan diri saya, saling minta tolong, atau biasa disebut gitulah ya, saling membantu lah untuk mencapai tersebut. Nah, pada saat saya terpilih kemarin, yang saya utamakan orang yang istilahnya bahasa kerennya itu menjadi tim sukses saya, itulah yang saya ambil dan saya rekrut menjadi pengurus saya. Karena seperti kita ketahui, yang namanya di organisasi itu pastinya sibuk lah pekerjaan atau apa segala. Pastinya kita memilih kawan akrab kita agar ketika kita memerintahkan mereka atau apa segala untuk membantu pekerjaan mereka, untuk membantu pekerjaan kita, mereka pun sudah gimana gitu ya, kita pun sudah tidak tegang lagi atau tidak canggung lagi untuk memerintah. Kita hanya bilang ini dan mereka pasti mengerjakan karena kita juga sudah akrab, seperti itu. Oke, baik. Jadi kesimpulannya bahwa Bang Dika di sini mengkampanyekan melalui individu per individu. Nah, jadi tujuannya agar nantinya di saat Bang Dika kepilih atau sudah menjadi ketua, nah Bang Dika di sini enak dalam memerintah atau ingin memberikan tugas kepada teman-temannya ya. Jadi lanjut untuk pertanyaan yang terakhir. Nah, di sini kan tadi di poin kedua, pertanyaan kedua itu udah sedikit dipaparkan oleh Bang Dika ya, mengenai komunikasi politik yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang bisa dianggap tidak tidak bertanggung jawab dan lupa akan janjinya yang ia kampanyekan saat dia ingin mengkampanyekan visi misi dan janji-janjinya itu tidak terpenuhi. Nah, di pertanyaan yang keempat ini, bagaimana Bang Dika misalkan nih pas ada pemimpin atau calon legislatif terutama di DPRD itu datang ke daerah. Nah, mereka datang di saat ingin meminta suara kepada masyarakat. Nah, di sini kan tentunya Bang Dika punya keluarga nih, terutama orang tua ya. Orang tua kan sering menerima duit karena mereka punya pendapat bahwa kalau untuk nerima uang itu bisa, tetapi kan nanti kan saat mereka kepilih mereka akan lupa gitu. Nah, itu pendapat Bang Dika tentang permasalahan tersebut bagaimana? Oke, untuk di negara demokrasi ini sudah kita ketahui lah ya, dan pastinya ada yang namanya pemilu dan untuk untuk mengumpulkan suara terbanyak untuk mencapai kekuasaan. Nah, pada saat pemilu juga ada namanya money politik atau politik uang, seperti kita ketahui. Mungkin ya teman-teman paham juga dengan politik uang tersebut. Nah, di situ tugas kita sebagai orang yang berpendidikan, menurut saya kita harus lihat terlebih dahulu visi misi, kemudian akhlak dari pemimpin tersebut, kemudian janji-janji dia untuk suatu daerah kita. Logikanya seperti ini. Jika pemimpin awalnya sudah curang, ya itulah bisa dikatakan curang lah ya. Namanya money politik itu, ya lainnya kan berusaha kampanye dengan sejujur mungkin, dengan
apa namanya tuh ya ibaratkan tidak pakai duit apa segala tanpa mengeluarkan spesial apapun. Dan ada juga yang untuk calon ini mengeluarkan uang pastinya untuk mencapai kekuasaan tersebut. Nah, logikanya di situ kan, jika pemimpin sudah awalnya tidak jujur atau sudah curang, otomatis jika dia terpilih nanti pasti dia ingin mengembalikan modal dia untuk ya pastinya kan hitung lah kan, biasanya itu untuk pemilu itu satu suara itu biasanya dikasih 100.000, dan yang diperlukan untuk dia menang tuh biasanya ribuan suara. Pasti dia mengeluarkan miliaran untuk mengumpulkan suara tersebut. Nah, pada saat dia terpilih pasti dia berpikir kayak gini, buat apa saya menjalankan program saya terlebih dahulu, mending saya mengembalikan modal saya terlebih dahulu, karena saya juga sudah banyak mengeluarkan modal. Dan pastinya orang yang sudah tidak jujur seperti itu pasti dia hanya ingin memperkaya diri dia sendiri. Nah, seperti itulah, hal-hal seperti itulah bisa kita tanamkan, prinsip-prinsip seperti itulah yang bisa kita tanamkan kepada keluarga kita. Jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal seperti itu. Jangan sampai suara kita hanya dengan 100.000 itu nanti suara kita terbuang sia-sia ke pemimpin yang tidak bertanggung jawab tersebut, dan akhirnya daerah kita kapan majunya jika kita mendapat pemimpin yang seperti itu terus menerus. Maka dari itu kita sebagai orang yang berpendidikan dan seorang yang berakhlak selalu kita ingatkan pada orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang terdekat kita terlebih dahulu, karena kita ke masyarakat luas kita juga tidak ada wewenang, mungkin kita juga belum bisa dipakai lah, karena kita mungkin belum jadi orang terpengaruh di daerah tersebut. Yang pastinya kita bilang ke keluarga kita terdekat terlebih dahulu, jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal seperti itu. Oke, baik. Sangat luar biasa ya teman-teman, dari pemaparan Bang Dika sendiri, bahwa kita ketahui bahwa yang terjadi di masyarakat sendiri, bahwa politik uang itu sangat terjadi dan terjadi di saat pemilu. Nah, kita ketahui bahwa masyarakat banyak yang terprovokasi bahwa menerima uang dari hasil money politik tersebut. Padahal tujuan dari money politik tersebut sangatlah tidak baik, terutama untuk 5 tahun ke depan, terutama dalam pembangunan di masyarakat, masyarakat yang mereka tempati gitu. Nah, mungkin segitu aja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan ucapan kami yang kurang berkenan. Saya Angga Supriyata sebagai pewawancara dan rekan saya Bang Dika Rikana sebagai narasumber. Nah, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.